Halo teman-teman, kita akan membahas Daily Bible Study Maret 22. Ayatnya masih di 1 Yohanes 1 ayat 9 yang ada kata jas. Dan kata jas ini berhubungan dengan bahwa upah harus tetap dibayar. Dan upah yang dibayar itu bukan status pelanggaran, status pelanggar atau dosanya yang dibayar, yang dipindahkan, tapi hutang yang dibayar atau upah pelanggaran yang dibayar. Artinya kata jas itu kita mengerti bukan status pelanggarnya yang dipindahkan, ditransfer, tapi upah pelanggaran yang ditransfer. Karena kalau saya bayar hutang seseorang, bukan artinya saya dilabelkan penghutang hanya karena saya membayar. Tapi hutang itu masih bisa saya tolong orang itu tanpa perlu pelanggarannya atau status penghutang, status pelanggarannya dipindahkan ke saya. Oke? Jadi itu harus bisa pisahkan dual itu. Dosa dan upah dosa. Pelanggar dan upah pelanggaran. Dan cuma ada satu versi jas, yaitu upah dibayar. Jadi ada dua gerbong yang berjalan bersama-sama dan tidak bisa dipisahkan, yaitu dosa, yaitu dosa yang dibikin pelanggar, dan upah pelanggarannya. Nah, dua ini berbeda, tapi dua ini nggak bisa dipisahkan karena nggak mungkin ada upah tanpa ada si pelanggar yang mengerjakannya. Oke, itu dia dua gerbong. Dan sekarang kita fokus di kata jas. Kalau jas itu adalah tuntutan hukum yang dipenuhi atau upahnya dibayar, hukum dipuaskan, dan yaitu itu adalah dengan cara kematian yang dibayar dan pelanggarnya hidup. Pelanggar hidup itu nggak ada hubungan dengan jas. Walaupun hidup itu akibat dari kematian yang dibayar, tapi jas itu hanya fokus di hukum dipuaskan. Oke, itu perlu penting sekali. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa si pemikul mau memikul upahnya? Kenapa itu? Berdasarkan ayat ini, ada proses cleanse di depan. Artinya, ada tahapan berikut setelah upah dibayar. Tapi, jangan pernah berpikir bahwa karena alasan mau dibersihkan, makanya dibayar. Itu salah. Jadi, bayaran itu murni untuk membayar tuntutan hukum, bukan karena agar orangnya bersih. Tapi, tujuan dari orang itu bayar, supaya bisa dibersihkan. Itu dua hal yang berbeda. Jadi alasan kenapa dipenuhi tuntutannya karena hukum memang perlu dipuaskan, tapi setelah itu dipuaskan, yang memikul itu punya tujuan untuk memikulnya agar si pelanggar bisa dibersihkan, tapi itu tidak otomatis dibersihkan. Oke, dan ketika orang itu sudah dibayar kematiannya, dia akan hidup, dan karena si pembeli hutanglah yang membeli kematiannya, otomatis kehidupannya pun bukan milik si pelanggar lagi, tapi milik si pembeli hutang. Dan dengan premis itu kita perlu mengerti bahwa saya nggak patut hidup, si pelanggar nggak perlu patut hidup. Kenapa nggak patut atau nggak pantas atau nggak layak? Karena hidup itu bukan milik saya, itu miliknya si pembeli hutang. Artinya kalau saya mau hidup, saya make sure diizinkan sama si pemilik. Saya bisa nggak hidup walaupun kematian saya dibayar, tapi itu nggak otomatis milik saya karena itu harus minta izin. Harus dia yang izinkan atau dia yang dikte. Dia harus bilang, dia yang tetapkan kamu patut hidup. Tapi ingat, dengan catatan bahwa tujuan si pemikul adalah untuk dia bisa dibersihkan. Kalau saya nggak dibersihkan, saya harus mati. Jadi setelah kita mengerti itu, saya waktu dia bayar saya punya upah, saya bukan hidup. Walaupun saya hidup, tapi saya bukan hidup. Saya boleh hidup. Kenapa kata boleh ini penting? Mari kita lihat. Boleh itu pertama menunjukkan bahwa itu kehidupan hidup itu yang dibolehkan itu bukan milik saya, tapi milik pembeli kematian saya. Artinya saya diizinkan oleh si pembelinya. Kedua, boleh itu menunjukkan bahwa ada jangka waktu tertentu. Ingat, ini bukan miliknya dia sendiri. Artinya si pembeli punya batasan tertentu, terserah dia. Karena ini bukan miliknya dia sendiri, bukan milik si pelanggar,
otomatis ini bisa diambil kapanpun dari dia. Itu boleh, jangka waktu tertentu. Yang ketiga, kata boleh itu menunjukkan bahwa ada pilihan dalam jangka waktu itu. Pilihan untuk apa tadi? Kalau kamu gak mau dibersihkan, otomatis kamu akan hilang hidupnya. Dan kamu mati selama-lamanya. Oke, dengan unsur ada pilihan, bukankah penting sekali saya untuk bertanya, apa yang perlu saya bikin dong? Di hidup yang kamu izinkan ini, yang kamu bolehin ini, kepada si pembelinya. Dan kalau saya tembus, baru nggak ada lagi kata boleh, itu kamu hidup tanpa dibilang kamu boleh hidup. Jadi yang tadinya kamu boleh hidup, sekarang jadi kamu hidup. Karena kalau bilang boleh, banyak persyaratan. Sedangkan kalau bilang kamu hidup, itu sudah milik kamu dan tidak ada lagi persyaratan, nggak ada batasnya, karena itu sudah milik kamu. Jadi apa yang perlu saya bikin? Itu penting sekali saya tanya ketika saya hidup di boleh hidup. Oke? Artinya sebenarnya upah kematian itu ditunda doang kematiannya bagi saya, karena kalau sampai saya nggak memenuhi persyaratan yang dibikin sama si pemikul, yang ditanggung itu akan dikembalikan lagi ke saya dan saya lah yang akan pikul itu sendiri. Jadi upah itu dipending, ditunda kalau syarat-syaratnya di jangka waktu tertentu nggak dipenuhi. Oke, mari kita lihat, bukankah dengan pilihan, dan kalau dia diizinkan boleh hidup dan ada pilihan, ada dong akan orang yang tolak. Karena pilihan itu kan dua, dia bisa mau dibersihkan atau dia nggak mau dibersihkan. Nah, bukankah dengan dia nggak dibersihkan, kalau dia pilih nggak dibersihkan, dan dia mau dibersihkan, itu membuat rencananya gagal. Rencananya bisa gagal, karena tujuannya dia bayar itu supaya orang di-cleanse. Dan kalau orang itu nggak mau di-cleanse, gagal. Kalau seandainya cuma satu orang yang selamat, gimana? Oke, mari kita lihat. Kita membuktikan bahwa jumlah tidak menunjukkan berhasil atau tidaknya Tuhan. Pertama, bukti di surga, Tuhan rela untuk usir 1/3 malaikat di surga, dan dia nggak pedulikan jumlah. Artinya, dia pentingkan kualitas daripada jumlah. Yang kedua, kalau penebusan sama dengan penciptaan, kalau satu orang yang ditebus yang selamat, dan penciptaan, emang ada berapa orang? Cuma satu. Artinya, satu orang cukup membuktikan kualitas kerja Tuhan, tanpa perlu hitung jumlah-jumlahnya. Kalau itu penting, Tuhan akan ciptakan 1000 Adam di penciptaan, hanya untuk buktikan bahwa kualitas itu ditentukan dari jumlah. Kualitas tidak ditentukan oleh kuantitas. Buktinya Adam cuma satu, dan Hawa pun cuma satu. Jadi kita sudah buktikan bahwa jumlah tidak mempengaruhi keberhasilan Tuhan. Dan artinya, waktu dia bayar kematian saya, dia sangat tahu persoalannya. Dia tidak perlu bertanya-tanya atau khawatir atau cokodai-dai, karena dia sangat mengerti case ini. Karena everything is in His control. God knows what He is doing. Artinya, waktu Tuhan kasih kehidupannya buat bayar kematian saya, dia tahu ini akan berhasil, dan itu tidak ditentukan oleh jumlahnya. Tuhan akan tetap rileks dan santai, karena dia tahu apa yang dia bikin. Mari kita lihat buktinya di pikiran kita yang sederhana ini. Kalau Tuhan perlu ungkapin rencananya dia, bahwa dia mau mati, kita mau coba di posisi kita. Kita mau coba kalau Tuhan ungkapkan rencananya di sebelum saya dosa, atau di setelah saya berdosa. Kalau saya sebelum berdosa, Adam sebelum berdosa ya, Tuhan ucapkan rencananya. Kalau kamu makan, maka saya akan mati. Kita tahu Tuhan gak ucapkan itu. Kita mau coba ini kalau Tuhan ungkapkan rencananya. Artinya, kalau Tuhan ucapkan itu, Tuhan sedang ucapkan sesuatu yang dia gak inginkan. Dan benih itu jadi tertabur di pikiran mereka, padahal mereka gak pernah pikirkan itu. Kok Tuhan mau mati? Artinya bukan saya yang mati. Dan itu akan melonggarkan atau membuka peluang untuk mereka bisa berdosa karena bukan mereka yang mati. Jadi itu gagal. Salah kalau Tuhan mau ungkapkan rencana dia. Yang kedua, setelah berdosa, bukankah setelah berdosa orang mati? Ngapain lagi ungkapkan rencana kepada orang yang sudah mati dan tidak bisa mendengar? Artinya, itu buktinya tidak ada gunanya untuk Tuhan kasih tahu rencananya. Karena Tuhan tahu apa yang dia bikin. Sekalipun ada pilihan untuk orang tidak mau dibersihkan. Apakah karena Tuhan tahu apa yang dibikin manusia jadi robot? No. Manusia tetap diberikan pilihan.
dia diberikan pilihan untuk selamat dengan kalau mau dibersihkan. Apa buktinya? Apakah karena satu orang yang selamat, Tuhan jadi usir lagi orang itu dari surga dengan, aduh cuma satu orang selamat dan Tuhan sedih-sedih? Tuhan akan lebih banyak sedihnya di surga kalau jumlah itu mempengaruhi, atau keberhasilan dia ditentukan dari jumlah. Karena itu tidak demikian, satu orang selamat itu menunjukkan kualitas dia punya pekerjaan, dan dia nggak akan sedih-sedih. Dan itu adalah pilihannya orang itu. Dia nggak akan pernah bersedih, kalaupun cuma satu orang. Itu buktinya bahwa manusia tetap diberikan pilihan, mau selamat atau tidak. Artinya, semua orang yang hidup dalam probation kedua ini perlu diberitahu dan akan tahu sebelum 12.1 bahwa mereka ada solusi dari kematian mereka. Mereka harus sadar ada persoalan bahwa mereka berhutang, dan persoalan itu sudah dituntaskan oleh si pemikul. Dan kalau kamu setuju bahwa kamu dipikul hutangnya, kamu akan tanda tangan. Apa tanda tangannya? Bukti kamu setuju. Saya setuju bahwa saya akan mengakui semua dosa saya, memberikannya kepada engkau pemikul dosa-dosaku. Dan saya akan setuju bahwa saya akan dibersihkan di kategori boleh hidup ini. Jadi, tapi apa jaminan ketika saya tanda tangan pasti akan beres? Karena yang bisa bayar kamu punya dosa, hukum bilang harus orang yang tidak berdosa. Artinya, kamu bersandar ke orang yang tepat, karena orang itu hukum bilang tidak akan pernah mengecewakan kamu karena dia nggak pernah berdosa. Artinya otoritas ini saya terima karena hukum bilang bahwa orang itu yang membayar kamu berhak mengampuni kamu. Karena itulah Tuhan itu just. Jadi Tuhan mati, hukum bilang pantas orang itu mati dengan tidak dosa. Dia just untuk mengampuni kamu. Demikian pelajaran DBS nomor 22. Terima kasih.